Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis gula merah. Bikinnya super gampang banget dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, mantap. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib coba resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadi kayak ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, lalu masukkan 230 gram gula merah yang sudah dipotong-potong halus, tambahkan setengah sendok teh garam halus, kemudian kita masukkan 3 gelas belimbing atau 700 ml santan untuk satu gelasnya penuh, gelas kedua santan penuh, gelas ketiga santan penuh. Biar wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan, dan ini kita tunggu hingga gula merahnya larut dan santannya mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa. Jadi teman-teman, yang pertama ini kita masak larutan santan gula merah ini untuk lapis gula merah ya. Nah, kelihatan larutan gula merahnya ini udah mendidih. Oke, ini udah cukup ya, matikan api kompornya, lalu kita biarkan di suhu ruang hingga larutan santan gula merahnya dingin baru bisa digunakan ya. Lanjut kita masak untuk lapis putihnya. Siapkan pan, masukkan 220 gram gula pasir untuk satu gelasnya penuh, tambahkan setengah sendok teh garam halus, kemudian kita masukkan 3 gelas belimbing santan atau 700 ml untuk satu gelas santannya penuh. Nah, ini gelas kedua santannya juga penuh, dan untuk gelas ketiga santannya juga penuh ya. Biar wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompornya sedang aja. Kita masak sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan, dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih. Untuk santannya teman-teman sama aja ya, saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa. Nah, yang ini kita masak untuk lapis putihnya ya. Nah, kelihatan santannya ini udah mendidih. Oke, ini udah cukup, matikan api kompornya. Lalu kita biarkan santan lapis putihnya ini di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Kalau teman-teman mau cepat dingin, boleh diarahkan di bawah kipas angin. Selanjutnya kita bikin adonan lapis gula merah. Siapkan wadah, masukkan 1,5 gelas belimbing atau 150 gram tepung beras untuk satu gelasnya penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing tepung beras, batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 2/3 gelas belimbing untuk batasnya seperti ini atau 75 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Kemudian semua bahan keringnya ini kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan larutan santan gula merah yang kita masak di awal. Ini kondisinya udah dingin. Untuk larutan gula merah santannya ini kita masukkan secara bertahap, lalu kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Di tahap ini, kalau teman-teman coba resep ini, gunakan gula merah yang kualitasnya bagus dan warnanya hitam pekat ya. Biar nanti setelah kue lapisnya mateng, rasanya enak dan warnanya cantik banget. Terakhir, untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal atau menggerindil, sebaiknya teman-teman saring biar hasilnya lebih halus ya. Oke, untuk adonan lapis gula merahnya udah tercampur rata, sisihkan dulu. Lanjut kita bikin lapis putih. Siapkan wadah, masukkan 1,5 gelas belimbing atau 150 gram tepung beras untuk satu gelasnya penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing, batas tepung berasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 2/3 gelas belimbing untuk batasnya seperti ini atau 75 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Kemudian semua bahan keringnya kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Biar wangi teman-teman, kita tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, ini opsional aja. Kemudian langsung aja kita masukkan santan putihnya. Nah, ini untuk santannya udah dingin ya, kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Untuk santannya teman-teman wajib ya kita masak hingga mendidih biar kue lapisnya awet, nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Nah, ini santannya udah kita masukkan semua, lalu kita aduk-aduk sebentar hingga tercampur rata. Terakhir teman-teman, untuk adonan lapis putihnya kita masukkan setengah sendok teh warna putih makanan. Ini opsional aja, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Untuk warna putihnya ini kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan.
Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal, mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke, untuk adonan putihnya udah tercampur rata seperti ini. Terakhir, untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal atau menggerindil, sebaiknya teman-teman saring biar hasilnya lebih halus ya. Untuk adonan putihnya udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Nah, di tahap ini selain menggunakan loyang ukuran 20, teman-teman bisa juga gunakan loyang ukuran 18. Untuk loyangnya kita oles rata biar nanti setelah kuenya matang mudah dikeluarkan. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis putih sebanyak 2 kali untuk per lapisnya 120 ml. Jangan lupa adonannya kita ratakan hingga ke pinggir loyang seperti ini. Selanjutnya kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit. Untuk apinya kita gunakan api sedang, cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung spatula seperti ini. Kalau udah mengeras, barulah kita masukkan lapis kedua putih. Nah, ini berlaku untuk tiap lapis adonan biar lapisannya itu nggak ambiar. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita beralih ke lapis gula merah. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis gula merahnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis putih. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml. Kemudian lanjut kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis gula merah. Jadi di tahap selanjutnya kita kukus adonan secara bergantian atau berselang-seling. Misalnya kita kukus lapis gula merah, kemudian kita selingi dengan lapis putih. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 menit. Kita lakukan terus-menerus hingga selesai. Untuk videonya saya percepat aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa ya. Kita lakukan terus-menerus hingga adonan lapis putih dan gula merahnya habis kita kukus semua. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita beralih ke lapis gula merah. Untuk bagian atasnya kita kukus sebanyak 2 kali, per lapisnya 120 ml. Kemudian lanjut kita kukus untuk tiap lapis selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis gula merahnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis gula merah yang kedua atau yang terakhir. Untuk per lapisnya sama aja 120 ml dan untuk adonan lapis yang terakhir biar matangnya benar-benar merata kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, kue lapis gula merahnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga benar-benar dingin, karena kalau masih panas-panas tekstur kuenya memang lembek ya. Setelah kue lapisnya sudah benar-benar dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kita lebih mudah keluarkan kue lapisnya dari loyang. Lanjut kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Dan untuk hasilnya teman-teman, setelah kita keluarkan dari loyang, Masya Allah ya, per lapisnya cantik banget, mulus, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Sekarang langsung aja kue lapisnya kita potong. Untuk satu resep kuenya bisa dipotong menjadi 3 bagian, lalu kita potong lagi kecil-kecil. Untuk satu resep kue ini bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong. Nah, itu tergantung besar kecil potongan teman-teman ya. Nah, di tahap ini kalau teman-teman bikin buat jualan, setelah dipotong kecil seperti ini bisa kita kemas ke dalam plastik mika ataupun plastik OPP. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 2000-an atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Oke teman-teman semua, selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Setelah kue lapis gula merahnya udah dipotong, untuk hasilnya teman-teman seperti ini kelihatan. Untuk per lapisnya ini cantik banget, mulus, menarik ya kalau teman-teman bikin buat jualan. Langsung aja saya cobain. Untuk tekstur kuenya ini lembut dan kenyal. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, kenyal, berasa gula merahnya wangi. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.